Halo guys, ketemu lagi nih dengan KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk staycation virtual bersama kami di salah satu hotel bintang 5 yang mewah yang terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah, teman-teman. Hotel apa sih yang akan kita kunjungi kali ini? Yap, kali ini kami akan staycation di Hotel Alila Solo, teman-teman, yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 562 Surakarta, Jawa Tengah. Hotel Alila Solo ini berada di bawah pengelolaan dari Alila Hotel and Resort, teman-teman, dan masih di dalam grup Hyatt ya. Nah, untuk di Indonesia, untuk saat ini, khususnya untuk hotel dengan brand Alila, Hotel Alila Solo ini juga merupakan satu-satunya hotel Alila yang ada di Pulau Jawa nih, teman-teman. Untuk yang lainnya itu ada di Labuan Bajo, dan yang banyaknya itu ada di Pulau Bali. Menurut artikel yang saya baca, untuk bangunan Hotel Alila Solo ini juga merupakan bangunan gedung tertinggi di kota Surakarta, teman-teman, dengan ketinggiannya sekitar 124 meter. Kebayang ya gimana pemandangan yang disuguhkan dari lantai-lantai tinggi di hotel ini, teman-teman. Hotel mewah yang dengan modernitasnya tapi juga tetap mengkombinasikan lokalitas, menjadikan hotel ini adalah hotel yang luxury, teman-teman, dan ngangenin ya untuk disinggahi lagi. Kali ini merupakan kunjungan kedua kami nih di hotel ini. Karena kami lelah di perjalanan mudik tahun ini, akhirnya kami memutuskan untuk singgah lagi nih, teman-teman, di hotel ini. Dan ini dia hotelnya. Sebelum masuk ke area parkir, kendaraan kami dicek dulu nih oleh staf hotel yang berjaga di sini. Nah, setelah selesai dicek, ini tinggal ikutin jalan aja, teman-teman, sampai nanti kalian ketemu petugas security lagi. Nah, baru kalian masuk ke arah basementnya, teman-teman. Area parkir di basementnya cukup luas ya, teman-teman, dan kebetulan banget nih pas kami singgah masih banyak area parkir yang kosong nih yang tersedia di sini. Jadi kami cukup leluasa untuk memilih parkirannya, teman-teman. Nah, kami memilih parkir yang deket dengan akses masuk ke lobi hotelnya biar nggak jauh jalannya ya. Dan ini akses masuk ke lobi hotelnya nih. Di sini dilakukan screening badan lagi nih, teman-teman, dan pengecekan barang bawaan kalian nih. Jadi untuk pengecekannya ketat ya, teman-teman, di sini demi memastikan keamanannya tuh tetap terjaga. Setelah itu baru kami menuju lobi dengan menggunakan lift. Dan ini area lobinya nih, teman-teman. Kita keluar sebentar. Nah, ini adalah area drop off-nya nih, teman-teman. Tadi kami nggak lewat sini ya, teman-teman, karena kami langsung ke area parkiran. Untuk area drop off-nya ini ada di tengah-tengah di antara gedung satu dengan gedung yang lainnya ya, teman-teman. Nah, kita kembali masuk yuk ke dalam lobi. Begitu masuk lobi, dari area drop off di bagian tengah lobi ini ada yang jadi ikon unik nih, teman-teman, yaitu adanya bola kayu yang berukuran besar, teman-teman. Terakhir kami kesini sekitar tahun 2021 sampai sekarang, untuk bentuk bola kayu ini masih tetap sama nih, teman-teman. Posisinya juga masih sama di sini. Menurut kami ini memang unik ya, teman-teman. Nah, di sisi kanan kalian akan melihat ornamen hiasan dekorasi dengan tema Ramadan nih. Karena memang saat kami berkunjung ini kan masih di bulan Ramadan ya, teman-teman. Untuk dekorasi tema Ramadannya bagus ya, teman-teman. Nah, di balik dekorasi ini terdapat area resepsionis nih. Dan ini salah satu alasan kenapa saya bilang Hotel Alila Solo ini mengkombinasikan lokalitas dengan modernitas nih, teman-teman. Yaitu meja resepsionis yang sepertinya ini bermaterial atau bermotif marmer putih bercorak abu ya, teman-teman. Desainnya tuh mewah dan modern banget kan. Nah, ini dipadukan dengan hiasan seni batik raksasa yang besar banget di dinding belakangnya, dimana batik itu sendiri merupakan seni tradisional dari kota Surakarta ini, teman-teman. Jadi dari sini aja terlihat ya, teman-teman, konsep modern dengan konsep tradisionalnya tuh dapet banget ya. Di dekat area resepsionis ini juga tersedia sofa-sofa yang bisa kalian gunakan nih untuk duduk-duduk sambil menunggu proses check-in ataupun proses check-out. Nah, untuk di sisi kiri kalian akan mendapati area restoran nih, teman-teman, yaitu restoran Epic. Di depan akses masuk ke area restoran Epic ini juga banyak tersedia sofa-sofa nih yang bisa kalian gunakan. Selain untuk menunggu proses check-in ataupun proses check-out, kalian juga bisa sambil menikmati menu-menu dari restoran ini, teman-teman. Bukan hanya menu yang berat-berat ya. Di sini juga menyediakan makanan ringan nih, seperti aneka olahan pastry dan cake. Nah, ini mungkin bisa jadi teman kalian ngopi cantik nih kalau kalian di sini.
nih. Oke, gak sabar untuk melihat kamar-kamar dari hotel ini. Begitu kamar ready, kami langsung bergegas menuju kamar teman-teman. Kamar yang kami pesan ini adalah tipe kamar standar nih. Tapi kami juga akan kasih lihat ke teman-teman untuk tipe kamar deluxe dan tipe kamar Alila Suite-nya. Untuk kamar standar yang kami dapat ini ada di lantai 23 nih. Begitu kami keluar lift, ternyata sudah ada bellboy nih teman-teman di lantai ini yang bantu bawakan koper kami. Sebetulnya nggak barengan ya, tapi sampainya bisa barengan. Atau kayaknya masnya dulu nih yang nyampe. Karena begitu kami sampai, masnya sudah ada di sini teman-teman. Dan mungkin masnya nunggu kami kali ya teman-teman. Nah, kamar kami, kamar nomor 2312. Kita langsung masuk yuk. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung review teman-teman. Untuk tipe kamar standar di Hotel Alila ini dimulai dari pintu masuk ya. Di balik pintu masuk ini terdapat denah dari lantai 23 nih, serta petunjuk rute evakuasi jika terjadi sesuatu di gedung ini teman-teman. Kemudian di sisi kanan, begitu kalian masuk, kalian akan melihat sebuah lemari pakaian yang berukuran cukup besar nih, dengan pintu geser yang berlapis full cermin seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa bercermin dari atas kepala sampai ujung kaki ya. Dan uniknya untuk lemari ini, pintunya hanya menutupi satu bagian aja teman-teman dari lemari ini. Jadi misal kalian mau buka yang lemari sisi kanan, kalian geser pintunya ke sisi kiri. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kalian mau buka sisi kiri, maka pintunya digeser ke sisi kanan. Nah, untuk di lemari yang di sisi kiri, ini terdapat tempat panel kelistrikan nih teman-teman. Awalnya saya kira ini sebuah lemari ambalan lagi teman-teman, tapi begitu dibuka ternyata kayak panel-panel kelistrikan gitu ya. Jadi ini kita tutup aja ya. Lalu di bagian bawahnya ini terdapat nakas untuk rak koper atau barang bawaan kalian nih. Dan di bawah nakas ini tersedia sebuah laci dan kolong laci yang bisa kalian manfaatkan juga untuk tempat penyimpanan. Seperti kami, untuk kolong laci nakas ini kami jadikan sebagai tempat untuk meletakkan sendal-sendal nih teman-teman. Sedangkan lemari di sisi kanan ini terdapat rak ambalan, lalu ada lemari gantung lengkap dengan beberapa gantungannya, serta ada sebuah nakas juga nih. Di lemari gantung ini tersedia 2 buah bathrobe ya teman-teman. Lalu ada setrikaan lengkap dengan papan setrikanya juga, kemudian ada 2 buah pasang slipper. Dan untuk di nakasnya ini terdapat laci-laci yang di salah satu lacinya ini tersedia hair dryer nih teman-teman. Lalu ada brankas mini dan ada laundry bag juga yang lengkap dengan price listnya. Dan untuk di sisi kiri, begitu kalian masuk, ini terdapat tombol saklar dan tombol status kamar jika ingin minta dibersihkan atau minta untuk tidak diganggu nih. Serta ada panel pengatur suhu di ruangan ini teman-teman. Nah, di sebelahnya ini terdapat sebuah pintu geser nih, yang di baliknya ternyata adalah area bedroom. Begitu kalian masuk ke area bedroom ini, di depan kalian akan terlihat sebuah cermin, lalu ada sebuah wastafel. Untuk di meja wastafelnya, di sini tersedia stop kontak dan sebuah saklar di dinding sisi kanan. Lalu ada 2 buah botol air mineral lengkap dengan cangkirnya juga. Kemudian ada tisu, ada lotion, ada hand soap juga, dan ada amenities nih yang diletakkan di dalam box seperti ini. Di sini tersedia vanity kit, shaving kit, shower cap, comb, dan set dental kit ya teman-teman. Untuk di bawah meja wastafel ini tersedia handuk-handuk yang berukuran besar dan berukuran kecil nih, serta tersedia juga kursi kayu seperti ini nih teman-teman. Lalu di sisi kiri, begitu kalian masuk ke area bedroom ini, terdapat area closet nih, lengkap dengan tissue roll, sanitary bag, dan sebuah tempat sampai juga. Sedangkan di sisi kanan, begitu kalian masuk, ini adalah area shower yang diberi pembatas dengan partisi kaca transparan seperti ini teman-teman. Di sini tersedia rain shower dan hand shower juga ya. Lalu ada grab bar-nya juga nih di salah satu dindingnya. Dan yang menyenangkan di sini untuk area showernya itu ada dudukan seperti ini teman-teman. Jadi ketika bershowery ya, ini bisa sambil duduk juga ya. Nah, untuk amenitiesnya di sini juga lengkap ya. Ada sampo, conditioner, dan shower gel juga. Serta terdapat gantungan pakaian nih di dinding depan area showernya. Oke, kita kembali keluar yuk. Di samping lemari ini tadi terdapat area minibar nih teman-teman. Di area minibar ini tersedia stop kontak dan saklar lampu di dindingnya. Lalu tersedia 2 buah air mineral, 2 buah gelas. Lalu ada komplementari juga berupa kopi, teh, gula, creamer, serta 2 buah cangkir
tidur lengkap dengan pengaduknya. Yang unik di sini tersedia pajangan berupa potongan kayu seperti ini nih teman-teman. Ini nggak berbentuk apa-apa ya, tapi bagus aja untuk dipajang. Dan sesuai dengan tema kamarnya juga teman-teman, yang di beberapa interiornya beraksen kayu. Dan untuk di bagian bawah meja minibar ini terdapat kulkas mini nih, serta 2 buah laci yang bisa kalian fungsikan sebagai storage juga ya. Dan ini area ruang kamar tidurnya nih. Di sini terdapat sebuah ranjang tidur dengan ukuran king ya, yang di dinding belakang headboardnya ini tersedia sebuah lukisan atau wallpaper ya teman-teman, yang bergambar wayang kulit. Bagus ya untuk gambar wayang kulitnya. Selain itu, di dinding sisi kanan ranjang tidur ini yang menjadi pembatas dengan area bedroom tadi, ini diberi hiasan wallpaper bermotif batik juga nih ya teman-teman. Dan motif ini sepertinya sama ya dengan beberapa cermin atau kaca yang ada di hotel ini teman-teman. Atau ini memang batik khas dari hotel Alilanya itu sendiri ya. Untuk di sisi kanan ranjang ini terdapat lampu tidur yang menempel di dinding nih. Lalu di bagian bawahnya ini terdapat stop kontak dan tombol-tombol saklar nih teman-teman, serta sebuah meja kecil yang di atasnya terdapat sebuah tempat remote televisi. Untuk di sisi kiri ranjang ini juga sama ya, terdapat lampu tidur, stop kontak, dan tombol saklar lampu-lampu serta sebuah meja kecil nih. Hanya untuk di atas mejanya ini terdapat sebuah telepon dan beberapa lembar kertas serta pensil. Lalu di sisi kiri ranjang dekat jendela ini terdapat sebuah sofa panjang yang menempel dengan dinding juga teman-teman. Yang di sisi kiri kanan sofa ini bisa difungsikan sebagai meja juga nih. Jadi kalian bisa sambil naruh kopi atau naruh teh di meja ini. Untuk di meja sofa yang sisi kanan ini terdapat sebuah pajangan unik nih. Ini semacam vas atau pot bunga gitu ya teman-teman. Tapi ini dari kayu dan berulir gitu kayunya. Unik ya. Untuk sofa yang tersedia di sini juga ukurannya panjang loh. Selain itu dilengkapi juga dengan 4 buah bantal sofa nih yang bermotif batik. Lalu yang di sisi kiri dari sofa ini terdapat set meja kerja nih yang sepertinya ini menyatu ya dengan meja atau nakas yang ada di sisi kiri sofa. Di dinding area meja kerja ini agak berbeda juga nih, karena di sini diberi aksen bilah kayu vertikal yang senada dengan warna mejanya. Di sini juga dilengkapi dengan kursi dan ada sebuah tempat sampah kering juga nih untuk area kamar di bawahnya. Untuk di atas mejanya sendiri itu terdapat hiasan unik nih teman-teman, yaitu berupa kayu yang dibuat seperti mangkok ya. Kemudian ada lampu meja juga untuk bantu penerangan ketika kalian menggunakan meja ini. Kemudian ada brosur event hotel ini, yaitu event iftar pada saat kami menginap ya teman-teman, dengan tema Ramadan lifestyle. Dan kami tergoda nih sepertinya ya untuk ikut event ini. Jangan lupa ditonton ya video kami yang lainnya terkait Hotel Alila Solo ini teman-teman. Lalu di sini ada note nih bahwa ruangan ini dilarang merokok. Kemudian ada buku in-room dining juga. Nah, barangkali kalian mau pesan makanan untuk diantar ke kamar, di sini ada menu-menu makanan dan minuman yang ada di restoran ini teman-teman, lengkap dengan harganya juga. BTW motif sampul bukunya ini sama ya teman-teman, seperti motif batik yang ada di dinding sisi kanan ranjang tadi. Sepertinya ini memang motif khas dari Hotel Alilanya itu sendiri ya teman-teman. Coba nanti kalian confirm ya. Kemudian kami juga mendapatkan cookies nih teman-teman dari hotelnya, serta welcome snack berupa buah-buahan yang lengkap dengan alat makannya juga. Untuk di bagian bawah mejanya ini terdapat panel media ya teman-teman, yang menurut aku ini lengkap banget sih untuk panel konektivitas medianya. Lalu di sebelahnya ini terdapat sebuah laci meja yang bisa kalian gunakan juga nih untuk menyimpan barang bawaan kalian. Dan di dalamnya ini juga terdapat petunjuk arah kiblat teman-teman. Nah, ini berfungsi banget ya bagi tamu-tamu yang muslim. Lalu di sisi kanan meja kerja ini juga terdapat kayu nih teman-teman, yang sepertinya ini bisa difungsikan untuk meja juga ya teman-teman, karena permukaannya datar. Unik ya. Oh ya, kami juga dapat fasilitas ranjang tidur bayi nih buat si anak bayi. Dan bahkan sampai ranjang bayinya pun ini terbuat dari kayu ya teman-teman. Jadi memang dominan banget ya untuk aksen kayu di Hotel Alila ini. Nah, ini pemandangan kota di sekitar hotel dari kamar nomor 2312 dari Hotel Alila ini. Oke teman-teman, sekarang kita lihat kamar tipe deluxe-nya yuk. Kamar yang akan kita lihat ini kamar nomor 2211 ya. Kita langsung masuk aja yuk. Untuk luasan kamar tipe ini juga sama teman-teman, yaitu sekitar 40 meter persegi. Hanya untuk layout dan fasilitas kamarnya yang berbeda nih dengan kamar tipe standar yang tadi. Kalau di tipe kamar deluxe
ini, begitu kalian buka pintu, ini langsung tertuju ke area kamar tidur nih teman-teman. Kalau kamar tipe standar tadi kan melewati lemari, kemudian akses bedroom dulu, dan area minibar. Nah, untuk di tipe kamar deluxe ini, penempatan lemarinya ada di sudut kamar dekat kaca nih teman-teman. Dan model lemarinya juga berbeda ya. Pintu lemari di kamar ini terdiri dari 2 pintu seperti ini teman-teman, dengan full berlapis cermin juga. Nah, di dalamnya ini terdapat rak ambalan di bagian atasnya. Lalu ada lemari gantung di bagian bawahnya, lengkap dengan gantungannya juga di sini. Kemudian juga tersedia 2 buah bedrobe, lalu ada senter, ada setrika dan papan setrikanya juga, serta 2 buah pasang slipper. Untuk di sisi kanan lemari ini terdapat set meja kerja dengan kursinya nih. Dan meja kerjanya ini menempel menjadi satu dengan area minibar teman-teman. Kemudian di sisi kanannya lagi terdapat sebuah rak koper nih. Untuk di dinding atas meja kerjanya, ini terdapat sebuah televisi ya. Lalu di atas mejanya sendiri, ini terdapat lampu meja, ada brosur event hotel juga, dan menu in-room dining juga nih. Untuk di bawah mejanya, ini terdapat sebuah laci dan sebuah tempat sampah kering untuk area kamar tidur teman-teman. Sedangkan untuk di atas meja area minibarnya, ini terdapat stop kontak dan saklar di dindingnya. Lalu ada complementary, ada termos panas air, ada gelas, ada cangkir juga, serta sebuah hiasan berupa potongan kayu juga nih, sama seperti yang kamar standar tadi. Untuk di dalam meja minibarnya, ini terdapat brankas mini, laundry bag, kulkas mini, dan ada laci-laci juga ya. Nah, di kamar ini juga tersedia sofa yang dilengkapi dengan 2 buah bantal sofa nih teman-teman. Untuk ranjang tidur di kamar ini ukurannya king ya, dan untuk di dinding bagian belakang headboardnya, ini terdapat sebuah lukisan atau wallpaper bergambar wayang kulit yang sama seperti dengan tipe kamar standar tadi teman-teman. Lalu untuk di sisi kiri kanan ranjang ini juga sama nih, terdapat meja kecil dan lampu tidur di dinding bagian atasnya, serta sebuah telepon dan beberapa lembar kertas note juga pensil yang ada di meja sisi kanan ranjang. Nah, di sisi kiri ranjang ini juga terdapat sebuah pintu yang dibaliknya ini merupakan area bedroom teman-teman. Untuk area bedroom di tipe kamar deluxe ini ada yang dengan bathtub dan ada yang tidak nih. Untuk kamar deluxe yang kami review ini tidak ada bathtubnya ya teman-teman. Jadi begitu kalian masuk, di sisi kanan ini terdapat sebuah cermin cantik nih. Lalu ada sebuah wastafel yang di kiri kanannya ini ada body lotion, ada hand soap, ada tisu, air mineral, gelas untuk berkumur, dan stop kontak serta saklar di bagian dindingnya. Kemudian di bagian bawah wastafelnya ada handuk-handuk juga nih, serta kursi kayu, dan ada sebuah tempat sampah untuk area bedroom. Untuk area mandinya di sini tersedia shower ya. Nah, shower yang tersedia di sini ini ada rain shower dan hand shower nih. Lalu ada grab bar juga yang dekat dengan hand showernya, serta amenities berupa sampo, conditioner, dan shower gel. Yang menyenangkan untuk area mandi di tipe kamar ini, di situ selain sambil bisa duduk ketika bershower ya, kalian juga bisa nih teman-teman sambil melihat pemandangan kota seperti ini dari kaca yang ada di area shower ini. Lalu di antara area cermin dan area shower, di sini terdapat area kloset nih yang diberi pembatas dengan kaca buram seperti ini. Nah, di area kloset ini juga dilengkapi dengan tisu dan sanitary bag ya teman-teman. Tahun 2021 lalu kami menginap di Alila dengan tipe kamar ini teman-teman. Waktu itu anak pertama kami masih kecil banget ya. Dia baru bisa belajar jalan. Kita kilas balik sebentar ya teman-teman ke tahun 2021 ketika kami menginap. Nah, secara keseluruhan terlihat sama ya teman-teman, untuk layout ruang kamarnya, untuk fasilitas dalam kamarnya, semuanya masih tertata dan terawat dengan baik dan apik ya teman-teman. Penataannya masih sama juga. Oke, kita lanjut yuk. Sekarang kita lihat tipe kamar Alila Suite dengan nomor kamar 2203. Begitu kalian masuk, kalian langsung bisa melihat area living room dan dining room yang jadi satu ruangan nih. Area ini cukup luas dengan desain modern yang dipadukan banyak aksen kayu nih, mulai dari dinding sampai lantainya. Jadi suasananya terasa hangat dan nyaman banget ya teman-teman. Ditambah kombinasi warna yang pas, jadi bikin betah ya untuk berlama-lama di sini. Untuk area
area diningnya, di sini tersedia meja makan dengan 4 kursi yang warnanya senada dengan sofa model letter L di area living room. Jadi secara keseluruhan tampilannya terlihat selaras dan enak dipandang ya. Di area living room ini juga ada sentuhan dekorasi bunga anggrek nih yang bikin suasananya terasa lebih manis dan hidup. Dan untuk tipe kamar Alila Suite ini sendiri, ini memiliki luasan sekitar 90 meter persegi teman-teman. Dan ini luas ya menurut kami. Kemudian di sisi kiri begitu kalian masuk, ini terdapat area minibar nih. Yang di atas meja minibarnya ini tersedia sebuah mesin kopi, termos panas air, tempat es batu, lalu ada cangkir lengkap dengan pengaduknya, ada gelas, ada 2 buah botol air mineral, serta ada komplementari teh, kopi, gula, creamer yang lebih banyak dibanding 2 kamar sebelumnya tadi ya teman-teman. Di bawah meja minibar ini tersedia laci-laci dan kulkas mini di dalamnya nih. Lalu di sebelah minibar ini terdapat area powder room nih teman-teman. Di dalamnya terdapat sebuah cermin cantik, kemudian ada wastafel lengkap dengan hand soap, body lotion, dan tisu. Di bawah meja wastafelnya sendiri tersedia handuk dan kursi kayu juga ya. Kemudian ada kloset yang lengkap dengan tisu roll dan sanitary bagnya juga nih. Serta terdapat sebuah tempat sampah untuk area powder room. Nah, untuk di area living room tadi itu tersedia sebuah televisi juga ya, yang ada di partisi pembatas dengan area bedroom teman-teman. Sekarang kita masuk yuk ke area bedroomnya. Cukup luas ya untuk area bedroomnya di sini. Di area bedroom ini tersedia sebuah ranjang tidur dengan ukuran king ya. Dan pas aku coba duduk di kasur ini tuh kayak lebih empuk dibanding kamar-kamar yang sebelumnya tadi teman-teman. Ini sugesti saya aja atau memang beda ya untuk fasilitas ranjang tidurnya di tipe kamar ini dan tipe kamar di atasnya ini. Kemudian di dinding di atas headboardnya ini juga ada sentuhan hiasan tradisionalnya nih. Kalau di kamar standar dan kamar deluxe tadi wallpapernya bergambar wayang kulit. Nah, kalau di sini bermotif batik teman-teman. Dan terlihat lebih elegan ya dengan pencahayaan sorot lampu dari atas seperti ini. Untuk di sisi kiri kanan ranjang ini terdapat meja kecil yang di dinding atasnya tersedia lampu tidur, stop kontak, dan saklar lampu-lampu kamar teman-teman. Hanya untuk di sisi kiri di atas mejanya selain tersedia air mineral dan gelas, di sini juga tersedia sebuah telepon, beberapa lembar kertas note, dan sebuah pensil. Untuk di depan ranjang ini terdapat partisi pembatas dengan area living room tadi teman-teman. Dan ternyata untuk televisi yang ada di partisi ini hanya satu teman-teman. Jadi kalau kalian mau nonton dari area living room tadi bisa, atau mau nonton di area kamar tidur juga bisa teman-teman. Tinggal diputar aja televisinya. Oh ya, di sisi kiri dan kanan dari partisi ini juga merupakan akses keluar masuk ke area bedroom ini nih. Jadi bukan hanya dari pintu yang ada di sisi kanan partisi, tapi dari sisi kiri juga kalian bisa keluar masuk teman-teman. Dan kalau menurutku ini jadi memberikan kesan lebih luas ya. Karena kalau kedua pintu dibuka seperti ini, pandangannya sedikit lebih luas teman-teman. Tapi kalau kalian mau kedua pintu ini ditutup juga bisa ya. Untung anak-anak tuh nggak ikut ya pas kami ke kamar ini. Kalau mereka ikut udah pasti mereka muter-muter keluar masuk dari kedua pintu ini nih. Terasa jadi area bermainnya mereka. Kita lanjut, kemudian di sisi kanan ranjang ini terdapat sebuah lemari yang di bagian tengah dari lemari ini merupakan area meja kerja nih. Unik ya teman-teman untuk konsep lemarinya. Tentu lemari di tipe kamar ini juga sama nih, full berlapis cermin teman-teman. Nah, kalau kalian mau buka lemarinya, pintunya tinggal digeser aja nih ke area meja kerja. Tampilannya jadi seperti ini teman-teman. Di lemari yang di sisi kanan ini tersedia sebuah senter, lalu ada nakas untuk rak koper, ada laundry bag, dan ada 2 buah pasang slipper. Sedangkan di lemari sisi kiri ini tersedia lemari gantung yang lengkap dengan gantungan pakaiannya juga nih. Dan di sini tersedia cukup banyak ya untuk gantungan pakaiannya. Lalu ada 2 buah bedroll, ada setrikaan lengkap dengan papan setrikanya juga. Kemudian ada matras yoga juga nih di sini. Dan untuk nakas di bawahnya ini tersedia laci-laci, lalu ada brankas mini dan hair dryer juga teman-teman. Dan untuk di area meja kerja ini sudah dilengkapi dengan kursinya juga nih. Untuk di bagian bawah mejanya terdapat sebuah laci kecil yang bisa kalian gunakan teman-teman. Nah, di antara ranjang tidur dengan lemari ini terdapat sebuah pintu nih, yang di balik pintu ini merupakan area
bathroom teman-teman. Di dalam area bathroom ini tersedia sebuah cermin cantik di bagian dindingnya. Lalu ada wastafel, ada saklar lampu, dan stop kontak juga nih di bagian dindingnya. Kemudian di atas mejanya ini tersedia tisu, gelas, ada air mineral untuk berkumur. Lalu ada sebuah cermin rias juga, ada hand soap, ada body lotion, serta ada set amenities juga nih yang tersedia dalam box. Kemudian di sini juga tersedia area kloset yang diberi pembatas dengan pintu kaca buram seperti ini nih. Untuk di bagian depan pintunya ini tersedia keset handuk ya. Untuk di dalamnya ini terdapat sebuah kloset lengkap dengan tissue roll, sanitary bag, dan sebuah tempat sampah juga teman-teman. Dan untuk area mandinya, di sini selain tersedia shower juga tersedia bathtub nih yang jadi satu area. Untuk showernya di sini tersedia rain shower dan hand shower ya. Lalu tersedia amenities juga berupa sampo, conditioner, dan shower gel. Untuk bathtub di sini unik ya teman-teman. Posisinya tuh diagonal seperti ini. Selain itu, di bathtub ini juga tersedia hand shower nih. Dan yang menyenangkan, di sini kalian bisa berendam sambil menikmati pemandangan kota dari kaca yang ada di area bathtub ini teman-teman. Kalau kalian merasa kurang puas pandangannya untuk melihat pemandangan kota dari sini, tenang teman-teman, di tipe kamar Alila Suite ini juga ada fasilitas spesial lagi nih, yaitu kolam renang outdoor pribadi. Jadi begitu kalian masuk ke kamar Alila Suite ini, kalian belok kanan itu ada akses untuk menuju ke kolam renang outdoornya teman-teman. Di sini kalian bukan hanya bisa menikmati pemandangan yang luas untuk area kota di sekitar hotel, termasuk pemandangan gunung yang cantik ya kalau cuacanya lagi mendukung, tapi kalian juga bisa menikmati angin yang sepoi-sepoi nih di sini. Karena area kolam ini cukup tinggi teman-teman, yaitu ada di lantai 22. Selain itu di area teras dari kolam ini juga tersedia daybed nih yang bisa kalian gunakan untuk duduk-duduk santai, atau kalau kalian ingin berjemur juga bisa ya di sini. Dan karena tadi habis hujan, jadi untuk daybednya basah nih teman-teman karena kena hujan. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk menginap di sini? Kalau kami tertarik banget ya. Semoga nextnya ada rezeki untuk kami mencoba menginap di tipe kamar ini teman-teman. Amin. Sekian review kamar hotel Alila Solo dengan tipe kamar standar, tipe kamar deluxe yang non bathtub, dan tipe Alila Suite-nya teman-teman. Selanjutnya kami akan membagikan keseruan kami waktu menginap di sini serta menginformasikan ada fasilitas apa aja sih di Hotel Alila Solo. Jadi jangan skip video staycation part 2 kami di Hotel Alila Solo ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih sudah menonton.